Selamat siang Bapak Kusman Sudraja, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada UAS kali ini kami akan bahas terkait penerapan berpikir kritis. Kelompok kami mengambil tema dari kontroversi tabungan perumahan rakyat yang akan memotong 3% dari gaji karyawan Indonesia. Perkenalkan, saya Anggi Sialagan beserta seluruh anggota kelompok 6 lainnya, Devi Nurianti, Efrilda Windasari, Gianni Beatrice, Kiara Kristina Velma, Nurul Tias Andini, dan Rosmarito Saragi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas tema dari kontroversi tabungan perumahan rakyat yang akan memotong 3% dari gaji karyawan di Indonesia. Sumber berita dikutip dari Narasi TV yang berjudul Pro Kontra Kebijakan Tapera dari DPR RI hingga Federasi Serikat Pekerja. Analisis kasus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi. Analisis kasus tahap identifikasi. Kebijakan pemerintah untuk memotong gaji sebagai kontribusi bagi tabungan perumahan rakyat atau biasa disebut tapera telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik, terutama untuk para pekerja swasta ataupun pekerja publik. Kebijakan pemerintah dalam memperlakukan pemotongan gaji untuk tapera menimbulkan reaksi, baik dari pekerja maupun DPR RI, khususnya Komisi 5 yang menekankan keadilan. Dan pemberlakuan tapera juga membawa beban baru, baik dari pihak pemberi kerja maupun pekerja. Berdasarkan informasi yang didapat dari sumber narasi TV seperti link terlampir, dapat dikatakan informasi tersebut bersifat valid atau dapat dipercaya. Karena laman berita narasi TV merupakan salah satu portal berita yang dapat dipercaya dan tidak menyebarkan berita hoax. Selain itu, dalam laman berita berjudul Pro Kontra Kebijakan Tapera dari DPR RI hingga Federasi Serikat Pekerja menampilkan tanggapan-tanggapan dari tokoh terpercaya, seperti dari Wakil Ketua DPR RI, anggota Komisi 5 DPR RI, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau biasa disebut APindo, pimpinan KSPSI, Ketua Umum TFSP TSK SPSI, serta menyajikan informasi terkait penelitian yang dilakukan oleh LPEM FEUI terhadap kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Bagian kedua yaitu analisis. Apakah kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan bukti atau hanya firasat naluri? Kesimpulan yang dihasilkan dari berita di narasi TV terkait pro kontra kebijakan Tapera didasarkan pada berbagai tanggapan dari DPR RI, terutama Komisi 5, Wakil Ketua DPR RI, Organisasi Pekerja Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, dan Serikat Pekerja. DPR menyampaikan pentingnya transparansi dan keadilan dalam program tabungan perumahan rakyat ini. Sementara organisasi pekerja dan serikat menolak kebijakan ini karena dianggap menambah beban baru memaksa pekerja dan pengusaha untuk menyetorkan iuran yang akan mengendap selama bertahun-tahun. Apakah ada inkonsistensi dan inkoherensi di dalam penawaran? Tanggapan DPR dan pakar perlu transparansi dan memastikan kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat. Skema pembayaran, potongan gaji dilakukan secara otomatis setiap bulan dan dihimpun sebagai tabungan. Kontroversi potongan gaji. Kebijakan ini mengharuskan adanya potongan gaji untuk program Tapera yang menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat yang dianggap terlalu membebani dan tidak adil. Apakah klaim, argumen, kesimpulan, atau peristiwa tersebut rasional dan empiris? Klaim, kebijakan potongan gaji yang telah diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020. Argumen, adanya tanggapan dari DPR RI dan pakar dari APindo dan Serikat Pekerja terkait pro kontra pemotongan gaji karyawan dan manfaatnya bagi pekerja. Kesimpulan, kebijakan ini menimbulkan perdebatan tentang keadilan dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya, evaluasi. Pertama, apakah klaim, argumen, kesimpulan yang didengar valid atau mengandung kesesatan berpikir? Berdasarkan informasi dari berita pro kontra kebijakan Tapera dari DPR RI hingga Federasi Serikat Pekerja, klaim, argumen, dan kesimpulan dinilai valid karena didasari oleh pemikiran-pemikiran yang logis dan akurat. Setiap pernyataan yang diberikan dijelaskan juga apa yang menjadi dasar atas penyampaian informasi tersebut, sehingga informasi di berita tidak hanya sekedar opini belaka saja. DPR menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan transparansi dan keadilan dalam penerapan kebijakan yang akan diterapkan, agar hal ini tidak sampai memberatkan masyarakat. Selanjutnya, atas dasar beban BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang sudah cukup tinggi, Ketua Umum APindo menyatakan kebijakan baru ini cukup menambah beban baru bagi masyarakat.
Dapat dilihat bahwa klaim dan argumen konsisten satu sama lain dan disajikan dengan cara yang cukup jelas dan lebih spesifik. Yang kedua, apakah sebuah peristiwa yang dihadapi dapat dipercaya, diterima, atau ditolak? Melalui peristiwa pada berita tersebut, ditemukan sebuah pro dan kontra. Belum adanya sebuah transparansi terkait kebijakan yang akan berlaku, membuat beberapa pihak ada di posisi tengah-tengah, tidak menerima dan juga tidak menolak, karena belum mengetahui lebih jauh terkait kebijakan tersebut. Namun di sisi lain, beberapa pihak telah pasti menyatakan ini ditolak karena dinilai menambah beban ekonomi dan pengelolaan yang tidak diketahui. Dengan demikian, berdasarkan informasi dan fakta yang diberikan, peristiwa ini banyak menimbulkan penolakan dari tokoh-tokoh tertentu dan juga masyarakat. Klaim-klaim yang terkandung dalam kasus. Klaim, kebijakan pemotongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Pemerintah harus memberikan penjelasan rinci mengenai penerapan TAPERA. Non-klaim, apa yang menjadi alasan dibalik penolakan kebijakan pemotongan upah pekerja swasta untuk TAPERA oleh Apindo? Klaim nilai, kebijakan pemotongan gaji untuk TAPERA dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelas menengah, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi para pekerja. Klaim faktual, menurut Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, kebijakan ini memerlukan transparansi dan penjelasan rinci dari pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya adalah klaim objektif. Klaim objektif adalah pernyataan yang dibuktikan benar atau salah berdasarkan bukti yang ada atau pendapat pribadi dan perasaan. Dari kasus ini, klaim objektif yang kita ambil adalah Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa kebijakan ini mendapat perhatian serius dari DPR. Menurutnya, pihak pemerintah harus memberikan penjelasan rinci mengenai penerapan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Selanjutnya, klaim subjektif. Klaim subjektif adalah pernyataan yang didasari pada perasaan dan pendapat pribadi atau preferensi individu. Kasus yang kita ambil, klaim subjektifnya adalah, menurut Suryadi, pemerintah perlu mempertimbangkan bantuan untuk golongan ini agar dapat membeli properti produktif seperti ruko guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, klaim nilai perspektif. Klaim nilai perspektif adalah pernyataan yang menilai atau mengevaluasi sesuatu berdasarkan standar atau norma tertentu, atau bisa dibilang klaim ini terkandung norma dan etika. Dari kasus ini, klaim nilai perspektif yang kita ambil adalah kebijakan potongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA telah memicu berbagai reaksi di masyarakat. DPR RI, terutama Komisi 5, menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penerapan kebijakan ini. Dan yang selanjutnya adalah klaim faktual deskriptif. Klaim faktual deskriptif adalah pernyataan yang menggambarkan atau melaporkan suatu fakta atau keadaan yang ada. Dari kasus ini, klaim faktual deskriptif yang kita ambil adalah aturan ini tertuang dalam PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 mewajibkan pemotongan gaji bagi seluruh karyawan pekerja baik di sektor publik maupun swasta. Selanjutnya ada deduktif spesifik. Pada deduktif spesifik ini terdapat 5 pola di dalamnya. Yang pertama adalah modus ponens. Rumusnya adalah premis 1 jika P maka Q, premis 2 adalah Q, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya adalah jika kebijakan TAPERA memberatkan pekerja, maka kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan dari organisasi pekerja. Kebijakan TAPERA memberatkan pekerja, jadi kebijakan TAPERA mendapatkan penolakan dari organisasi pekerja. Yang kedua adalah modus tollens. Rumusnya adalah premis 1 jika P maka Q, premis 2 adalah tidak Q. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah tidak P. Contoh kasusnya adalah, jika kebijakan TAPERA tidak memberatkan pekerja, maka kebijakan tersebut tidak akan mendapatkan penolakan dari organisasi pekerja. Kebijakan TAPERA mendapatkan penolakan dari organisasi pekerja. Oleh karena itu, kebijakan TAPERA memberatkan pekerja. Yang ketiga adalah silogisme hipotesis. Rumusnya adalah premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R. Oleh karena itu, kesimpulannya jika P maka R.
Contohnya adalah jika kebijakan tapera diterapkan, maka pekerja harus menyisihkan sebagian penghasilannya. Jika pekerja harus menyisihkan sebagian penghasilannya, maka mereka akan merasa terbebani secara finansial. Oleh karena itu, jika kebijakan tapera diterapkan, maka pekerja akan merasa terbebani secara finansial. Yang keempat adalah silogisme disyunktif. Rumusnya adalah premis 1 apabila P atau Q dan premis 2 adalah tidak P, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh kasusnya, kebijakan tapera dapat diterima atau ditolak oleh pekerja dan pengusaha. Kebijakan tapera tidak diterima oleh pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, kebijakan tapera ditolak oleh pekerja dan pengusaha. Yang terakhir adalah dilema. Rumusnya adalah premis 1 semua P adalah Q dan premis 2-nya adalah semua Q adalah R. Maka dapat disimpulkan bahwa semua P adalah R. Apabila dilihat dari contoh kasus, maka dilemanya adalah pemerintah entah menetapkan kebijakan tapera atau membatalkan kebijakan tapera. Jika pemerintah menetapkan kebijakan tapera, maka dapat menyediakan perumahan yang terjangkau. Jika membatalkan kebijakan tapera, maka pekerja dan pengusaha tidak terbebani secara finansial. Jadi, pemerintah harus memilih antara memberatkan pekerja dan pengusaha secara finansial atau gagal menyediakan perumahan yang terjangkau bagi para pekerja. Selanjutnya ada argumen induktif spesifik. Di dalamnya ada analogi, generalisasi, dan kausalitas. Analoginya adalah kebijakan pemerintah tentang tapera sama halnya dengan kebijakan penghapusan kelas pada program BPJS Kesehatan yang menimbulkan pro dan kontra. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah belum tentu disetujui dan didukung oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah generalisasi. Banyak kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan jangka panjang seperti kebijakan tapera seringkali mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia pada awalnya karena dampak finansial langsung yang dirasakan oleh para pekerja, meskipun manfaat jangka panjangnya bisa signifikan. Yang terakhir adalah kausalitas. Pekerja di Indonesia merasa kebijakan tapera yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh besar pada finansial mereka. Para pekerja menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut akan membebani finansial mereka. Pengetahuan kausalitas di dalam premis, semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan finansial pekerja akan memberatkan para pekerja. Saya dengan Dian Betty, saya akan menjelaskan tentang argumen dan counter argumen. Argumen yang pertama ada argumen pro, yaitu akses perumahan yang lebih merata. Kebijakan tapera bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang lebih merata kepada seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memiliki rumah. Dengan adanya tabungan ini, masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memiliki rumah sendiri. Yang kedua, investasi jangka panjang. Tapera dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang dikelola dan diinvestasikan yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi bagi peserta ketika mereka mencapai usia 58 tahun. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Program ini dapat mendorong pemerataan pembangunan perumahan di berbagai daerah, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara kota besar dan daerah. Argumen kontra kebijakan tapera. Yang pertama ada beban finansial tambahan. Pemotongan gaji untuk tapera menambah beban finansial bagi pekerja dan pengusaha. Pekerja sudah dibebani dengan iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan penambahan ini semakin memberatkan, terutama di tengah-tengah kondisi ekonomi yang agak sulit. Ketidakadilan bagi kelas menengah. Kebijakan ini dianggap tidak adil bagi kelas menengah yang sudah memiliki rumah. Mereka dipaksa untuk ikut serta dalam program yang mungkin tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka, mengingat tujuan utama tapera adalah membantu mereka yang belum memiliki rumah. Selanjutnya ada pemanfaatan dana yang tidak jelas. Kritik dari serikat pekerja menyoroti bahwa dana yang dikumpulkan akan mengendap berusia 58 tahun dan digunakan untuk investasi yang tidak jelas manfaatnya bagi buruh. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan pekerja. Counter argumen pro kebijakan tapera. Yang pertama, akses perumahan yang lebih merata.
Meskipun tujuan untuk memberikan akses perumahan yang lebih merata adalah baik, cara pelaksanaan dengan memotong gaji pekerja dapat memberatkan mereka yang sudah berjuang kebutuhan dasar lainnya. Program subsidi langsung atau bantuan pemerintah tanpa memotong gaji mungkin lebih efektif. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memang penting, tetapi dana yang mengendap di usia 58 tahun bisa terlalu lama dan tidak memberikan fleksibilitas bagi pekerja untuk menggunakan uang mereka sesuai kebutuhan mendesak. Alternatif investasi atau tabungan yang lebih fleksibel dan transparan mungkin akan lebih baik. Selanjutnya, pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan perumahan bisa didorong melalui kebijakan lain seperti insentif pajak untuk pengembang yang membangun di daerah terpencil atau program pembangunan perumahan pemerintahan yang didanai sumber selain pemotongan gaji pekerja. Counter argumen terhadap argumen kontra kebijakan Tapera. Yang pertama, beban finansial tambahan. Kebijakan ini memang menambah beban finansial, tapi manfaat jangka panjangnya berupa kepemilikan rumah bisa jauh lebih besar. Dengan pengelolaan yang baik, Tapera bisa membantu pekerja yang kesulitan membeli rumah karena harga terus meningkat. Selanjutnya ada ketidakadilan bagi kelas menengah. Pemerintah bisa membuat pengecualian atau skema berbeda bagi kelas menengah yang sudah memiliki rumah. Mereka bisa memberikan untuk partisipasi dalam program lain dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti investasi dalam properti produktif. Selanjutnya ada pemanfaatan dana yang tidak jelas. Untuk mengatasi ketidakpercayaan, pemerintah harus memastikan bahwa dana Tapera dikelola secara profesional dan transparan dengan melibatkan lembaga independen untuk mengaudit dan memverifikasi penggunaan dana secara berkala. Kesesatan berpikir informal. Dalam konteks mengenai kebijakan Tapera yang memotong gaji sebagai kontribusi bagi tabungan perumahan rakyat, terdapat kesesatan berpikir informal yang dapat dikenali. Argumentum ad farecudiam terjadi ketika pihak-pihak yang mendukung kebijakan seperti anggota DPR dan pakar ekonomi hanya menegaskan pentingnya transparansi dan manfaat tanpa memberikan analisis mendalam terhadap dampak real bagi masyarakat dan ekonomi nasional. Mereka cenderung mengandalkan otoritas jabatan mereka untuk meyakinkan publik tanpa menghadirkan argumen yang kuat dan substansial. Di sisi lain, argumentum ad misericordiam muncul dari penolakan yang dilontarkan oleh Apindo dan Serikat Pekerja yang menyoroti beban tambahan atas upah dan kondisi pasar yang sulit. Mereka menggunakan emosi dalam belas kasihan terhadap pekerja serta kesulitan yang dihadapi pengusaha sebagai dasar penolakan tanpa memberikan alternatif solusi atau argumen ekonomi yang lebih mendalam. Kedua kesalahan berpikir ini, jika tidak diidentifikasi dan ditangani dengan hati-hati, dapat menguburkan evaluasi yang objektif terhadap kebijakan Tapera ini. Sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.